Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Kepada panitia, segenap panitia, kepada segenap dosen, segenap panitia dan segenap hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta tabligh akbar online yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 13 Rabiul Awal bertepatan dengan 29 November 2020. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kajian ini. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat menuntut ilmu di tengah pandemi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi yang sedang ada di tengah-tengah kita ini yang melanda dunia, bukan hanya Indonesia, ini tentunya memang benar-benar memberikan dampak kepada seluruh sisi kehidupan. Berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada pendidikan, ibadah, dan juga kepada dakwah. Dan ketika kita melihat masjid-masjid, majelis-majelis ta'lim itu banyak yang kemudian ditutup, ya. Meskipun kita mendapati sebagian membuka kajian, itu pun dengan protokol kesehatan. Dan akhirnya kajian online ini menjadi satu alternatif untuk kita tetap bisa menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang kita lakukan pada sore hari ini, mengadakan daurah online. Mudah-mudahan memudahkan kita untuk menambah ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, pandemi yang ada ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada saat ini. Di zaman salaf juga sudah ada pandemi, hanya saja kondisinya berbeda, di mana kalau pada zaman salaf pandeminya itu berupa wabah ta'un. Walaupun mereka para salaf mendapatkan atau tertimpa kepada mereka wabah ta'un, mereka tetap bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya pandemi yang kita rasakan ini jangan sampai kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Maka dengan kita aktivitas di rumah, belajar dari rumah, bekerja di rumah, ini menjadi momen untuk kita bagaimana lebih dekat dengan keluarga, untuk kita bisa mendidik keluarga kita. Di tengah pandemi ini kita masih tetap belajar, kita masih bisa membaca buku-buku agama, kita masih bisa mendengarkan ceramah-ceramah dari guru-guru kita, baik itu berupa rekaman ataupun ceramah online. Kemudian kita juga masih bisa menghadiri majelis ta'lim yang dibuka oleh majelis-majelis ta'lim meskipun dengan protokol kesehatan. Dan jangan sampai kemudian kita tidak melakukan apapun, baca buku tidak, mendengarkan ceramah tidak, hadir di majelis juga tidak, maka ini tentu adalah rugi. Disebutkan dalam kaidah fikih, kaidah usul fikih, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Apa yang tidak didapati semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Maka meskipun dengan media online, tentunya ini tidak menghalangi kita untuk tetap menimba ilmu agama. Nah, kemudian ikhwani fillah, menuntut ilmu ini atau berthalabul ilmi di tengah pandemi ini tentunya memang berbeda situasinya dengan menuntut ilmu di hari-hari biasa. Dulu sebelum ada pandemi kita mendatangi majelis ta'lim, kita mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah pandemi ini kita dituntut untuk perbanyak
mengulang-ulang pelajaran, kita dituntut perbanyak yaitu murajaah, dan kita harus kreatif di dalam kita belajar, kita menyimak, merangkum, ya, kita juga kemudian mengatur waktu, mengatur jadwal belajar kita, bagaimana agar supaya belajar kita efektif, dan di sisi lain kita juga ada jeda, ada variasi untuk tidak adanya kebosanan. Karena kalau kita terus berhadapan dengan layar handphone atau layar komputer, tentu ada kebosanan. Karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, kegiatan belajar atau menuntut ilmu di masa pandemi dengan belajar dari rumah, ya, belajar secara online jarak jauh dengan daring, ini tentu kita menjadikan rumah kita itu, kita kondisikan bagaimana rumah seperti pesantren. Kita jadikan rumah kita itu tempat untuk belajar. Kita hidupkan rumah dengan suasana belajar, suasana tarbawiyah, ya, pendidikan di dalam rumah kita. Kita adakan kegiatan halaqah Quran dengan keluarga, saling menyetorkan hafalan, saling mudzakarah, ya. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Kemudian ikhwani fillah, menuntut ilmu agama, ya, di saat ini dengan kecanggihan teknologi, dengan kemudahan fasilitas, tentu memudahkan kita untuk, ya, mendapatkan ilmu. Ya, di tengah pandemi kita masih bisa menyimak ilmu, kita masih bisa mengikuti kajian-kajian melalui fasilitas-fasilitas kecanggihan teknologi adanya, ya, Facebook Live, YouTube live streaming, Instagram live streaming, termasuk aplikasi Zoom. Masya Allah, ini adalah satu kemudahan, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi tinggal kembali kepada diri kita, apakah kita mau memanfaatkan teknologi ini, ya, ataukah kita tidak memanfaatkannya. Dan tentunya bagi setiap muslim, menuntut ilmu adalah perkara yang wajib. Ya, yang wajib harus kita bersemangat di dalamnya. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan tentunya dimaksud di sini adalah termasuk muslimah. Ya. Karena itu, jamaah sekalian, wajib bagi kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Kita harus bersemangat di dalam menuntut ilmu karena adalah perkara yang wajib. Terlebih menuntut ilmu ini adalah perkara ibadah. Ya. Dan tentunya kalau berkaitan dengan perkara ibadah, kita berusaha untuk maksimal. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyak orang di luar sana mereka mengumpulkan uang, ya, untuk ibadah umroh berbulan-bulan, mengumpulkan uang bertahun-tahun bahkan untuk umroh atau untuk ibadah haji, mereka bersemangat. Ya, karena memang mereka persiapkan itu semuanya untuk ibadah. Maka tentunya, ya, untuk menuntut ilmu kita juga harus semangat karena ini adalah ibadah. Dan ini adalah satu perkara yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berjihad dengan ilmu. Dalam surat Al-Furqan ayat 52 Allah Ta'ala nyatakan wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Itu berjihad melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran. Karena ayat ini turun ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di Mekah, di fase Makkiyah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan fase Makkiyah adalah fase ketika Rasulullah SAW, ya, belum berjihad dengan pedang. Maka jihadnya adalah dengan ilmu, menyampaikan ilmu. Demikian juga Allah Ta'ala nyatakan dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi jahidul kufara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah, ya, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan berlaku keraslah kepada mereka. Dan jihad kepada orang-orang munafik ini tentunya tidak dengan pedang, tapi dengan ilmu. Karena orang-orang munafik adalah, ya, orang-orang yang mereka tidak boleh dibunuh.
meskipun mereka ya menebarkan isu-isu, menebarkan fitnah, menebarkan syubhat dan seterusnya. Nah, maka berjihad dengan ilmu. Nah, kemudian akhwani fillah, kenapa kita juga bersemangat di dalam menuntut ilmu meskipun di tengah pandemi? Karena kita sebagai seorang muslim ya, di dalam kita berislam tentu harus dengan dalil atau dengan ilmu. Karena Islam itu bukan agama fanatik, Islam bukan agama taklid atau kefanatikan ya. Dan untuk kita mengetahui dalil atau ilmu, maka tidak bisa kita dapatkan dalil atau ilmu tersebut kecuali dengan kita belajar, dengan kita tolak. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar. Kalau kita tidak pernah mau belajar, kalau kita tidak pernah mau ta'lim, ya, maka tentu sangat dimungkinkan ya, ibadah kita, muamalah kita tentu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam kepada kita adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, memberikan dunia, siapapun diberikan harta, diberikan dunia, orang kafir pun diberikan harta. Tapi kita ya, kaum muslimin mendapatkan nikmat Islam ini adalah nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, kalau nikmat harta, semua diberi harta. Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha ya yu'til mala atau yu'tid dunya ya liman yuhib wa man la yuhib. Allah Ta'ala memberikan harta atau dunia ini kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Ya. Adapun Islam, nikmat iman hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi, ikhwani fillah, harta kekayaan bukan ya menjadi ukuran barometer ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita bergembira ya. Nikmat ini, nikmat Islam ini, nikmat iman ini yang akan menjadikan ya semua kesusahan di dunia ini terasa ringan ya. Menjadi lebur semua kesusahan di dunia ini. Manakala kita mendapatkan kesusahan, maka itu menjadi satu kebaikan bagi seorang mukmin. Manakala seorang mukmin mau bersabar, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ajaban li amril mukmin, sungguh satu menakjubkan urusan seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair, karena sesungguhnya perkaranya semuanya adalah menjadi baik baginya. Walaysa dzalika ya li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak diberikan kepada seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, kalau diberikan ya kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, ya fakana khairal lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu, kalau dia diberikan madarat, musibah, dia bersabar, maka itu menjadi baik baginya. Naam. Maka jamaah sekalian, kita syukuri nikmat ini dan jangan sampai kita terlena dengan nikmat ini, jangan sampai kita tidak peduli dengan nikmat ini. Dan bagaimana kita caranya bersyukur? Caranya adalah kita dengan bertalabul ilm, dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Karena bagaimana mungkin kita faham agama kalau kita tidak mau belajar agama? Karena orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan adalah mereka yang Allah Ta'ala fahamkan perkara agama. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, ini ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan untuk kita faham agama, untuk kita bisa faqih dalam perkara agama, tentunya adalah dengan cara kita belajar. Jadi jamaah sekalian, kita tidak boleh taklid di dalam beragama. Tidak boleh kita yaitu fanatik dalam beragama. Tidak boleh kita hanya sekedar ikut-ikutan orang tanpa dalil. Nah, jadi kita harus ya mengecek terlebih dahulu ya, apakah ada dalilnya atau tidak.
Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita menjadi seorang muslim sekaligus menjadi seorang yang haus ilmu, sekaligus menjadi seorang yang Allah takdirkan hati kita tergerak untuk cinta kepada ilmu, mencari kebenaran. Ya. Mencari Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Maka ini adalah satu nikmat yang besar. Karena itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu bagi kita adalah perkara yang wajib. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala membagi kewajiban menuntut ilmu agama menjadi dua. Yang pertama adalah fardhu ain. Fardhu ain, satu kewajiban yang setiap individu harus melaksanakannya. Ya, kewajiban terkait dengan perkara yang itu harus diketahui oleh setiap muslim dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya, tentang rukun-rukun Islam, tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji, ini setiap muslim harus tahu. Ya, maka perkara ini harus diketahui oleh setiap muslim, harus diilmui oleh setiap muslim. Dan yang paling penting adalah perkara akidah sahihah. Akidah sahihah, akidah yang benar. Di mana dengan akidah yang benar maka seseorang akan mengenal perkara tauhid dan ia akan mengamalkannya. Dengan mengenal akidah yang benar dia akan mengetahui perkara kesyirikan untuk kemudian dia benci dan dia tinggalkan. Nah, maka ilmu tentang perkara ini adalah fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya adalah kewajiban yang hanya bagi sebagian muslim saja, tidak semuanya. Dimana kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, maka gugur bagi muslim yang lainnya. Misalnya adalah tentang tajhizul jenazah, tentang menyiapkan jenazah, bagaimana memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, menguburkan. Ketika sudah dilakukan oleh sebagian muslimin, maka gugur bagi muslim yang lainnya. Adapun dalam ilmu syar'i yang hukumnya fardu kifayah, misalnya adalah tentang yaitu hudud. Bagaimana pencuri dihukum potong tangan, tentang kisos dan seterusnya. Termasuk diantaranya juga yang fardu kifayah adalah ilmu faraid. Di mana tidak setiap muslim harus mengetahui, menguasai ilmu faraid. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait pentingnya mempelajari ilmu agama, maka kalau kita mendengar hadis ataupun ayat dalam Al-Qur'an tentang ilmu, maka dipastikan yang dimaksud ilmu tersebut adalah ilmu agama. Ketika Allah SWT misalnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka yang dimaksud orang yang berilmu di sini adalah yang memiliki ilmu agama. Demikian juga sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Demikian juga ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan untukku ilmu, maksudnya adalah ilmu agama. Nah, ini dalam surat Thaha ayat 114. Nah, maka tentunya kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Nah, dan di antara keutamaan ilmu agama atau ilmu syar'i, maka ilmu syar'i ini adalah ilmu yang bermanfaat, di mana kemanfaatannya itu adalah suatu perkara yang mutlak, bukan perkara yang terbatas, muqayyad. Berbeda dengan ilmu-ilmu dunia. Kalau ilmu dunia tentu ilmu dunia ini terbatas manfaatnya. Ilmu dunia manfaatnya terbatas. Misalnya apa? Misalnya seorang sarjana petani. Seorang sarjana petani, kalau dia memiliki ilmu pertanian, tetapi dia malah mengambil pekerjaan, misalnya di bidang ekonomi atau perbankan misalnya, maka
ilmu pertaniannya menjadi tidak bermanfaat. Atau dia tinggal di desa, ada lahan tapi dia tidak mau mengolah lahan, maka ilmu pertaniannya tidak bermanfaat. Nah, ini terbatas, muqayyad. Berbeda dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun. Ya, tidak terbatas waktu dan tempat. Ya, seorang dokter, seorang insinyur, seorang profesor, ya, seorang karyawan, pegawai, ya, seorang buruh, apapun ya kondisinya, setiap muslim membutuhkan ilmu agama. Ya. Nah, maka ya sangat tercela sekali seseorang yang hanya memahami ilmu dunia, bergelar ya misalnya sarjana atau bergelar ya profesor atau doktor, tapi tidak memahami ilmu agama, maka ya sangat tercela sekali. Nah, karena bagaimana ya dia mau bisa sholat dengan benar kalau dia tidak belajar ilmu agama? Bagaimana dia puasa dengan benar, wudhu dengan benar kalau dia tidak memahami ilmu agama? Naam. Dan jamaah hormati Allah SWT, ada kalanya ilmu agama tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang mempelajarinya ketika yang mempelajari itu tidak mau mengamalkan. Ya, tidak mau mengamalkan karena dia tidak mau mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari tersebut. Ya, karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah Ta'ala menyampaikan, ya, naam, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan seseorang semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tahu amalan-amalan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua ini menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh cinta, dengan penuh tawakal, dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tanda yang pertama daripada ilmu yang bermanfaat, yaitu menjadikan dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kalau dipelajari menjadikan dia semakin cinta, semakin ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui bahwasanya ya ada amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia kerjakan. Kemudian dia juga mengetahui apa-apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dia tinggalkan. Ya. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan dia semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada seorang yang mengaku berilmu, namun dia ya tidak semakin takut kepada Allah Ta'ala, tidak semakin dekat kepada Allah Ta'ala, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat. Jika kaum muslimin jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ilmu agama, ilmu syar'i adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dan ilmu tersebut tentunya adalah berdasarkan dalil atau tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ilmu itu adalah apa yang dibangun berdasarkan dengan dalil ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang misalnya dia mengaku belajar Islam, ya, tetapi kemudian dia semakin jauh dari Allah Ta'ala, mengaku belajar Islam, ternyata dia semakin berani kepada Allah SWT, tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka boleh jadi ya orang itu belum bisa mengambil ilmu yang dipelajarinya. Atau boleh jadi ilmu itu adalah ilmu yang sebenarnya bukan bersumber dari Rasulullah SAW, atau dia mempelajari ilmu tersebut dari orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Ya, misalnya apa? Dari orang-orang yang pemahamannya keliru.
orang-orang liberal, orang-orang sekuler misalnya, ya, yang mereka suka mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah ketika Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Isra ayat 32, Allah taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian dekati zina. Sebagian orang-orang yang rusak pemikirannya, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, mereka mentafsiri dengan akalnya, mengatakan tidak apa-apa. Ya, berzina kalau suka sama suka. Nah, maka ini adalah ya satu pemikiran yang rusak, yang akhirnya apa? Menjadikan ya seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang tidak beres pada diri orang yang mengajarkan tersebut. Karena itu jemaah sekalian, kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, hendaknya kita mencari guru yang benar, yang benar-benar dia faham ilmu bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salaful ummah. Yang tidak boleh kita sembarangan dalam mengambil ilmu. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas, dari orang-orang sekuler, orang-orang liberal, ya, dan seterusnya. Ya, karena itu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, ya, al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Falyanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah kalian melihat ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, ya, jemaah sekalian, di antara keutamaan dalam kita menuntut ilmu syar'i adalah Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya ya, kesaksian Allah taala itu bersama orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan agungnya kedudukan orang yang berilmu. Allah taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 18. Ya, syahidallahu ya, annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Yang menegakkan keadilan, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka juga ikut bersaksi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang maha bijaksana. Maka jemaah sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang berilmu bersaksi dengan persaksian yang agung, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka persaksian orang berilmu ini adalah ya, persaksian orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena persaksian mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat jemaah sekalian, orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah taala. Diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Ya. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tidak pernah ingkar dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ya. Allah taala menyatakan, firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, meninggikan ya, derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu ya, yaitu memiliki ilmu agama, diangkat derajatnya oleh Allah taala. Ya, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah dan di hadapan manusia. Ya. Dikisahkan di dalam ya, kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarfuhu, dan juga disampaikan oleh guru kita di dalam kitabnya ya, Keutamaan Ilmu, yang ditulis oleh Ustadz Yazid Jawaz hafizahullah taala, bahwasanya di kota Mekah itu ada seseorang yang memiliki cacat ya, di lehernya ada cacat ya. Nah, orang tersebut ditertawakan, direndahkan, dihinakan, ya, karena kecacatannya. Nah, kemudian dia dinasihati oleh ibunya untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar ilmu agama, belajar Quran dan Sunnah. Maka kemudian Allah jadikan ia ya, menjadi orang yang alim, yang faham ilmu agama, dan Allah Ta'ala takdirkan ia untuk menjadi seorang hakim di Mekah selama 20 tahun. Ya. Dan setiap orang yang memiliki perkara, ketika sudah diputuskan perkaranya oleh hakim tersebut, maka
bergetarlah ya, tubuh ya orang yang memiliki perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu agama diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada satu kisah yang menarik yang bisa kita ambil faidahnya, satu kisah yang terkenal, kisah yang masyhur ya. Disebutkan di dalam kisah tersebut seorang khalifah dari Bani Umayyah, ya, kalau tidak salah namanya adalah seorang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ya. Sulaiman bin Abdul Malik ya, di mana kisah ini menjelaskan tentang ya bagaimana kemudian beliau merasa malu dengan sebab beliau tidak memiliki ilmu agama. Yaitu suatu ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini beliau hendak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji ya, bersama pegawai-pegawai kerajaannya. Nah, kemudian di sana ada ulama yang bernama ya Atha bin Abi Rabi'ah. Nah, Atha bin Abi Rabbah, di mana ulama Atha bin Abi Rabbah ini adalah seorang mantan budak dari Ethiopia. Ya, dan dia adalah seorang alim dan dia adalah ulama ya tabi'in, murid daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Maka ketika selesai menunaikan ibadah haji, ya, Khalifah bersama putranya ini, ya, kemudian mengutus seorang utusan untuk mengajukan pertanyaan kepada ya Atha, ya, agar Atha, ya, seorang ulama ini menjawab pertanyaan-pertanyaan Khalifah. Tetapi apa? Kemudian Atha ini menolak untuk mendatangi Khalifah. Ya, karena Atha mengerti bahwasanya ilmu ini harus didatangi. Ilmu bukan mendatangi, tetapi didatangi. Nah, jadi beliau menolak untuk menemui Khalifah. Maka kemudian sang Khalifah akhirnya mau mendatangi majelisnya Atha ya, bin Abi Rabbah. Ternyata ketika Khalifah dan putranya ini mendatangi Atha bin Abi Rabbah, didapati Atha dikerumuni oleh banyak manusia yang sedang belajar. Ya, sedang ta'lim, dan Atha sedang menyampaikan pelajaran. Akhirnya ditunggu sampai selesai. Ketika selesai, Atha langsung bergegas berdiri dan berjalan. Akhirnya diikuti oleh ya sang Khalifah dan putranya. Dan di saat sedang berjalan tersebut, sang Khalifah ya terus mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Atha tanpa menoleh, tanpa melihat ke belakang, tanpa melihat sang Khalifah dan putranya. Ya, ketika pertanyaan dan jawaban sudah selesai, maka kemudian sang Khalifah menasihatkan kepada putranya untuk belajar ilmu agama. Ya, karena sang Khalifah menyadari bahwasanya beliau merasa terhinakan, merasa rendah karena ya tidak memiliki ilmu agama. Nah, sehingga jamaah sekalian, ya, ilmu agama ini benar-benar mengangkat kedudukan seseorang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Atha yang dikisahkan dalam kisah ini ya bukan orang yang memiliki harta, bukan orang yang memiliki jabatan, ia hanyalah mantan budak ya, namun Allah taala berikan ilmu kepadanya dan Allah taala akhirnya angkat derajat Atha ya. Dan sang Khalifah meskipun beliau adalah Khalifah, namun Allah taala hinakan karena tidak memiliki ilmu agama. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah bahwasanya orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah SWT berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya orang-orang yang ya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah mereka yang mengerti ilmu agama. Ya. Sehingga dengan demikian ilmu agama ini harus membawa seorang kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau seorang sudah lama ngaji, ya mungkin sudah puluhan tahun ngaji, sudah puluhan tahun belajar, menghadiri majelis ta'lim, tapi dia tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia belum memiliki ilmu agama. Nah, orang yang sudah ngaji, orang yang memiliki ilmu agama, ya, mestinya dia ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Semestinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang sudah ngaji, orang yang sudah belajar, mestinya dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang sudah ngaji tentunya terus belajar istiqomah, terus menghadiri majelis ilmu. Naam. Dan orang yang sudah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian dia meninggalkan majelis ilmu. Sebab majelis ilmu ini adalah satu tempat yang mampu untuk menaikkan keimanan seseorang. Ya. Majelis ilmu adalah cas yang terbaik ya, untuk mengecas keimanan dan ilmu kita. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan majelis ilmu. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, di antara keutamaan mencari ilmu, menuntut ilmu, dan yang menjadikan semestinya kita terus bersemangat menuntut ilmu meskipun di tengah pandemi, ya, bahwa di antara kebaikan seseorang adalah ketika seorang faham ilmu agama. Ya, seorang semakin faham agama, semakin Allah Ta'ala menghendaki dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan agama menjadikan seorang semakin baik. Ya, hanya dengan agama menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia semakin jauh daripada kemungkaran. Namun kalau seseorang semakin jauh dari agama, tentu dia semakin dekat dengan kemungkaran. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sebab yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faham perkara agama. Maka seseorang yang sudah belajar sepandai apapun, belajar ilmu dunia, mungkin sudah menjadi sarjana, sudah memiliki gelar doktor atau profesor, kalau dia tidak memiliki ilmu agama, maka inilah satu perkara yang sia-sia. Nah, karena tidak akan menjadi baik murid tersebut kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Nah, jadi tidak mungkin seseorang itu menjadi baik kalau dia tidak faham agama. Seorang menjadi baik kalau dia faham agama. Dan untuk seorang menjadi faham agama adalah caranya dengan belajar, dengan thalabul ilm, mencari ilmu agama. Jadi jemaah sekalian, kebaikan seseorang itu tergantung bagaimana dia memahami perkara agama. Kalau dia jauh dari agama, maka dia jauh dari kebaikan. Kalau dia faham perkara agama, maka dia dekat dengan kebaikan. Nah, dan faqih yang dimaksud di sini, faqih dalam perkara agama, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia dengan perkara agama adalah benar-benar faham. Ya, jadi bukan sekedar maklumat, pengetahuan, buat wawasan, buat sekedar bacaan, tidak. Tapi benar-benar masuk ke dalam sanubari. Benar-benar dia muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar-benar muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar dia amalkan. Ya, ketika dia sudah benar-benar faham, dia amalkan. Ya, misalnya ketika dia sudah faham tentang wajibnya sholat 5 waktu berjamaah bagi seorang muslim laki-laki, maka benar-benar dia amalkan. Dia berusaha menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, maka jamaah sekalian, di tengah pandemi ini yang kita tidak tahu kapan selesainya, wallahu taala alam, kita mohon kepada Allah Taala semoga Allah Taala segera mengangkat wabah ini. Jangan sampai di tengah wabah ini menjadikan kita
surut dalam menuntut ilmu agama. Adalah kita tetap semangat dan banyak cara untuk kita menuntut ilmu agama. Banyak fasilitas yang bisa ya kita gunakan di dalam menuntut ilmu agama. Dan terakhir sebelum kami tutup, ya di antara ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita semangat di dalam mempelajari adalah bahasa Arab. Ya. Hendaknya kita semangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah kunci, ya, kunci untuk kita memahami ilmu agama, menjadi alat. Ya. Maka hendaknya, ya, seseorang yang memang dia tidak bisa bahasa Arab atau belum bisa bahasa Arab bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Ya. Dan orang yang belum bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab, belum paham bahasa Arab, dia baru mempelajari Islam mengandalkan terjemahan buku misalnya, ya, maka hendaknya ya dia tidak bermudah-mudah dalam berbicara tentang urusan agama kecuali sebatas ilmu yang sampai kepadanya, ya, karena ya ilmu agama ini terkait ya dengan bahasa Arab, ya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, bahasa hadis adalah bahasa Arab, bahasa para ulama bahasa Arab, kitab-kitab para ulama ditulis dengan bahasa Arab, ya. Nah, kalau kita di bulan Ramadan kita membaca Al-Qur'an beberapa kali khatam misalnya, ya. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka kita tidak bisa menghayati maknanya, ya. Jadi kita tidak mungkin bisa memahami agama ini kecuali dengan ya menguasai bahasa Arab. Nah, maka hendaknya kita bersemangat di dalam kita belajar ilmu alat ini, bahasa Arab. Dan ya kita bersedih, manakala kita sebagai muslim kok tidak bisa bahasa Arab. Hendaknya kita bersedih ketika kita membaca Al-Quran, membaca kalamullah, membaca firman-Nya, ternyata kita tidak bisa meresapi maknanya, tidak bisa memahami maknanya karena kita tidak paham bahasa Arab. Ya. Karena itu hendaknya kita tingkatkan kemampuan kita. Ketika kita belum bisa membaca Quran dengan benar, kita belajar gimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Kita belum paham tajwidnya, tahsinnya, kita belajar tajwidnya, tahsinnya sampai bacaan kita benar. Ya, terus kita tingkatkan bagaimana kita bisa memahami maknanya, ya, memahami tafsirnya dan seterusnya. Nah, sehingga ya ayat-ayat yang kita baca ini bisa ya memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita ya bisa memahami Al-Qur'an dengan benar kecuali dengan paham bahasa Arab, ya. Maka jemaah sekalian, di antara ilmu yang harus semangat kita pelajari adalah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ini adalah ilmu alat, menjadi sarana untuk kita memahami agama, ya. Jangan sampai kita belajar Islam hanya mengandalkan terjemahan, ya, buku-buku terjemahan, meskipun itu sebenarnya membantu. Ya, tapi kita jangan merasa cukup dengan buku-buku terjemahan. Mestinya kita berusaha bagaimana kita bisa membaca kitab-kitab ya asli dari para ulama. Dan kita bersemangat untuk bagaimana kita bisa memahami muhadharah para masyayikh, para ulama ahli sunnah, ya, langsung dengan bahasa Arab, ya. Nah, dan jemaah sekalian, di tengah kondisi pandemi ini, ya, tidak menjadi penghalang kita untuk belajar bahasa Arab dan juga mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Ya, banyak sekali panitia-panitia kajian yang menyelenggarakan pelajaran bahasa Arab dan ilmu syar'i secara online maupun offline, ya. Dan ketika kita menghadiri majelis ta'lim yang offline, ya, alhamdulillah sebagian masjid sudah membuka majelis ta'lim secara offline, maka tentunya kita tetap memperhatikan ya protokol kesehatan, ya. Sebagai bentuk ikhtiar kita. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan, ya, kemudahan untuk kita ya tetap semangat, tetap istiqomah dalam kita mempelajari ilmu agama meskipun di tengah pandemi, dan banyak sarana yang bisa kita manfaatkan di tengah pandemi ini. Ya, di tengah pandemi ini kita semakin banyak ya berzikir, kita semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, banyak bertobat kepada Allah Ta'ala, ya, agar supaya Allah Ta'ala ya angkat ya wabah ini, ya. Jadi jangan sampai wabah ini dijadikan alasan untuk kita ya surut semangat, tidak.
tapi kita tetap semangat ya berthalabul ilm di tengah pandemi. Naam, wallahu taala a'lam. Ya, sepertinya waktunya sudah habis. Ya, barangkali ada pertanyaan, ya kami cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kepada moderator kami kembalikan ya. Nah. Jazakallahu khair pada Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan dapat kita implementasikan di kehidupannya. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Sistemnya itu yang pertama untuk ikhwan, silahkan bertanya melalui langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan silahkan open mic-nya. Nah, khusus untuk akhwat, silahkan bertanya dengan menggunakan fitur meeting chat. Nanti mohon dibacakan, kalau ada pertanyaan dari akhwat, mohon dibacakan oleh moderator. Baik, Ustaz. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan melalui meeting room. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan agar mudah dalam menuntut ilmu? Silakan Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dilakukan agar mudah dalam menuntut ilmu? Nah, tentunya di dalam kita menuntut ilmu, dalam hal ini yang dimaksud adalah ilmu agama, ya, memang di sana ya kita perlu adanya persiapan-persiapan. Ya. Kita harus adanya ya pengorbanan, ya. Di antaranya disebutkan oleh ya Imam Asy-Syafi'i, di antaranya adalah ya dengan mal, dengan harta, dengan tulus zaman, dengan siap ya sepanjang waktu belajar ya, kemudian dengan suhbatul ustadz, dengan mendekat kepada ustadz, dengan berguru ya, langsung ya belajar kepada guru. Nah, dan intinya itu adalah persiapan yang terkait dengan masalah ya hal-hal yang sifatnya materi ya. Di dalam kita menuntut ilmu tentu dibutuhkan pengorbanan ya, baik dengan harta ya, dengan waktu, dengan tenaga dan seterusnya ya, dengan waktu dan seterusnya. Dan kemudian juga untuk memudahkan kita menuntut ilmu agama ya, tentunya kita dengan memperbanyak doa ya, doa kepada Allah SWT agar dimudahkan ya, dimudahkan untuk ya mempelajari ilmu agama ya. Dan hendaknya kita ya, agar kita mudah di dalam menuntut ilmu agama ya, hendaknya kita juga mengatur waktu sedemikian rupa ya, siap berlelah-lelah, berletih-letih ya di dalam menuntut ilmu agama ya. Karena lan tanalal ilma ya birahatil badan. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan santainya badan. Ya. Maka intinya ketika kita ingin mendapatkan ilmu agama, kita siap berkorban ya. Berkorban waktu, berkorban fisik ya, lelah ya, jenuh ya. Ya mungkin kita rasakan lelahnya menuntut ilmu agama ya, lebih lelah dari ya mencangkul dan seterusnya ya. Nah, lebih lelah dari kegiatan fisik. Nah, maka di dalam kita menuntut
ilmu agama, hendaknya kita ya berusaha, berupaya apa yang bisa kita korbankan ya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kalau kita mengingat bagaimana pengorbanan para ulama, ya ada di antara mereka yang sampai rela menjual genteng ya untuk bisa melakukan perjalanan menuntut ilmu agama. Ada di antara mereka yang ya banyak sekali melakukan pengorbanan ya, berjalan berbulan-bulan. Imam Bukhari hanya mendapatkan satu hadis, berjalan berbulan-bulan. Nah, ala kulli hal, intinya agar kita mudah dalam menuntut ilmu agama, maka tentunya kita memohon ya kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semuanya kemudahan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita siap mengorbankan apa yang bisa kita korbankan dalam ya menuntut ilmu agama. Wallahu taala alam. Syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustadz. Selanjutnya pertanyaan melalui raise hand. Boleh teman-teman yang mau raise hand. Silakan Fazul Fahri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Di sini saya mau bertanya, untuk cara supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana ya, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan, akhi fillah. Terkait pertanyaan bagaimana cara untuk bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara untuk istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita dengan berdoa, ya, berdoa memohon ya keistiqomahan, ya, mohon keistiqomahan di dalam agama ini, ya, dalam ketaatan, agar hati kita dipalingkan dalam ketaatan, agar hati kita senantiasa di atas agama Allah Taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku ya di atas ketaatan kepadamu. Ya. Dan juga kita perbanyak doa ya, di antaranya adalah ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu ya. Dan baik dalam beribadah kepadamu ya. Jadi doa, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan saya istiqomah di atas jalanmu ya Allah. Ya, berdoa mohon kepada Allah, jadikan saya untuk senantiasa mendapatkan hidayahmu ya Allah, mendapatkan taufikmu ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, untuk kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita ya jangan sampai kita meninggalkan majelis ta'lim, jangan sampai kita meninggalkan ilmu. Butuhnya kita kepada ilmu melebihi butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Ya, setiap detik kita butuh ilmu agama, kita butuh bimbingan agama. Maka hendaklah kita haus dengan ilmu agama, ya. Dan apapun situasinya, apapun kondisinya, entah kita jadi mahasiswa, entah kita jadi dosen, entah kita sibuk ngajar, entah kita belajar, entah kita bekerja, kita terus belajar ilmu agama. Ya, karena kita butuh ilmu agama ini. Ya, seorang kalau tidak makan, tidak minum, mungkin hanya dia Ya, paling jatuh sakit kemudian bisa meninggal. Tetapi kalau seorang sudah kehilangan ilmu agama, ya, dia meninggalkan perkara agama, maka musibah menimpa agamanya ini jauh lebih besar daripada dia mendapatkan musibah dunia.
Ketika seorang tidak mengenal Allah Ta'ala, dia meninggalkan perkara agama, dia tinggalkan Allah Ta'ala, akhirnya dia merugi. Ya. Seorang yang mati di atas agama, insya Allah nanti dia akan mendapatkan nikmat kubur dan nikmat surga. Tapi kalau seorang ya mati ya tidak di atas agama Allah Ta'ala, ya maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan azab kubur dan siksa neraka, naudzubillah min dzalik. Maka selain doa, yang kedua adalah terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Cara yang ketiga agar kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya kita ya bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, karena mereka akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya, almar'u ala dini khalilih, seorang tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Ya, kalau teman kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah akan terus mengajak kita kepada ibadah, mengingatkan kita ibadah, mengajak kita kepada perkara agama. Ya, tapi kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang buruk, ya, maka akhirnya apa? Kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, diajak kepada kemaksiatan. Teman-teman kita ahli maksiat, naudzubillah min dzalik misalnya, maka pasti mengajak kepada kemaksiatan. Tapi kalau teman-teman kita adalah ahli ibadah, ahli ilmu, yang mencinta kepada ilmu, yang cinta kepada ibadah, ya maka ajakannya adalah kepada ilmu, kepada ibadah, sehingga kita jadi istiqomah di atas ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian cara yang keempat agar kita istiqomah dalam ibadah, ya hendaklah kita tidak bosan-bosannya mempelajari bagaimana sirahnya Nabi dan para sahabatnya, mereka dalam memperjuangkan Islam, ya bagaimana mereka gigihnya dalam belajar ilmu, menyebarkan ilmu, bagaimana gigihnya para sahabat, semangatnya para sahabat dalam beribadah, ya. Nah, sehingga kita akan terinspirasi dengan ibadahnya para sahabat, dengan keseharian para sahabat. Nah, sehingga kemudian kita ya berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian tips yang bisa kami sampaikan, ya mudah-mudahan membantu kita untuk bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir melalui via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya, apakah seorang mahasiswa termasuk dalam mengkhianati amanah orang tua apabila mahasiswa tersebut hanya berfokus pada ekstrakurikuler kampus daripada kuliah yang sedang dijalankan? Silahkan Ustadz atas jawabannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau tidak salah, ya saya ulang pertanyaannya. Apakah termasuk mengkhianati amanah orang tua apabila ada seorang mahasiswa yang fokus pada ekstrakurikuler kampus daripada fokus pada mata perkuliahan? Nah, jadi di dalam kita belajar, ya, kuliah, ya, di perkuliahan yang sedang dipelajari dengan fakultas masing-masing, ya, ketika orang tua memberikan amanah kepada kita untuk belajar, tentunya ya yang diinginkan oleh orang tua kita adalah kita bisa belajar dengan maksimal. Ya. Tentunya kita ingin bagaimana kita bisa belajar secara maksimal. Baik, saya ulangi. Jadi tentunya orang tua itu menginginkan kita ya fokus belajar. Orang tua menginginkan kita untuk mendapatkan prestasi yang baik, ya, dari perkuliahan yang kita tuju, ya. Nah, apa yang pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua membiayai perkuliahan kita misalnya, ketika kita tidak mandiri dalam perkuliahan karena dibiayai oleh orang tua, tentu itu ada amanah di situ, ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan adil amanah ila man i'tamanak.
tunaikan amanah kepada orang yang berikan amanah kepadamu. Ya. Dan ketika kita kuliah dengan biaya orang tua, berarti di sana ada terikat ya persyaratan. Ya. Terikat persyaratan. Artinya apa? Tentu kita ya ketika kita kuliah dengan biaya dari orang tua, ya ada sesuatu yang dituntut. Ya, ada sesuatu yang dituntut oleh orang tua, ingin bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu masalah kemampuan itu kan masing-masing ya. Tetapi berupaya untuk memiliki prestasi dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak harus menjadi juara 1 atau juara 2. Tapi manakala seorang sudah kuliah dengan sebatas sesuai dengan kemampuannya, ya semaksimalnya, ya tentu ya insya Allah itu sudah menunaikan amanah dari orang tua, karena orang tua itu ingin bagaimana anaknya itu ya bisa berhasil dalam perkuliahannya. Adapun kalau seseorang fokus hanya pada eskul saja ya dan dia mengabaikan perkuliahan yang utama, kalau kemudian eskulnya ini sampai ya mengganggu perkuliahan, menjadikan nilainya menjadi jatuh ya, menjadi gagal misalnya ya, perkuliahan utamanya menjadi terbengkalai misalnya, maka tentu ini adalah mengkhianati amanah. Namun kalau seseorang misalnya dia bisa mengatur sedemikian rupa ya, dia bisa mengkondisikan bagaimana perkuliahannya agar ya tetap bisa berjalan dengan baik, prestasinya bisa tetap bagus, dan dia bisa mengikuti kegiatan eskul ya, eskul yang diadakan oleh pihak kampus, maka selagi dia bisa ya menjaga situasi, menjaga kondisi bagaimana agar perkuliahannya tidak terbengkalai, tetap memiliki prestasi yang bagus, ya dia tetap bisa memberikan belajar yang terbaik, ya bisa membanggakan orang tuanya, ya artinya eskulnya tidak mengganggu dari aktivitas perkuliahan dia yang utama, maka insya Allah ini tidak mengkhianati amanah. Namun kalau kegiatan eskulnya menjadikan perkuliahannya menjadi berantakan, menjadi terbengkalai dan seterusnya, maka tentu ini mengkhianati amanah. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi kalau tidak salah ada yang mau tanya lagi satu itu, moderator, apakah masih ada waktu atau bagaimana? Sepertinya udah nggak ada, Ustaz. Baik. Jadi dicukupkan ya? Nah, Ustaz. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan jelas, bisa difahami, Mas Diki? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Insyaallah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada suara-suara luar masuk ya? Itu anak-anak, mohon dimaafkan ya. Ada anak-anak lagi pada mainan. Iya, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik. Ada adik juga itu, ada adik-adik istri. Lagi pada main. Rame ya, Ustaz. Nah. Baik, ini Mas Diki ada di Makassar kah atau di mana? Afwan, Ustaz, Ana di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau tadi yang di Makassar siapa ya? Mungkin Rohis. Awi. Nah. Iya, dari Al-Futuwah. Oh, Masya Allah. Mas Diki sebagai apa di kampus? Ana sebagai ketua pelaksana, Ustaz, di kegiatan ini. Oh, Masya Allah. Ana mengucapkan jazakumullah khairan kepada Mas Diki dan semuanya, segenap panitia, kepada tim dosen, jazakumullah khairan sudah diberikan kesempatan. Masya Allah, ini satu kesempatan yang mulia untuk saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, apakah mau ditutup acaranya? Nah, Ustaz, mau ditutup. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya pada kegiatan Hima Prodit mengaji pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat
dan dapat kita implementasikan di kehidupan selanjutnya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia, teman-teman Al-Futua yang sudah membantu persiapan acara Hima Prodit mengaji ini. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir untuk menuntut ilmu yang sebenarnya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagai umat muslim. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, maka berakhir pula lah acara Hima Prodit mengaji ini. Dan tidak lupa pula terima kasih juga kepada para dosen yang sudah hadir, yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Hima Prodit mengaji ini. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Hajar selaku dosen pembina. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.